Kelompok sakit hati serang Ahok lagi. Sahabat Suara Flores yang budiman, jika Anda seorang politisi atau paling tidak figur publik, sudah pasti tidak luput dari serangan politik, badai politik, baik datang dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, dari orang-orang dekat Anda, dan dari luar, yakni dari lawan politik atau kelompok yang tidak suka atau sakit hati karena keberadaan Anda dalam sebuah posisi ataupun jabatan. Jangankan tokoh-tokoh bermasalah, tokoh-tokoh bersih dan jujur pun malah dikejar, dicari-cari kesalahan agar berhenti bergerak. Tokoh-tokoh seperti ini harus kuat, mampu membaca kemana arah tendangan bola politik yang sedang berputar di lapangan bola politik. Kondisi ini persis dialami oleh seorang tokoh besar di negeri ini. Tokoh yang selalu menjadi sorotan media, baik nasional maupun tingkat dunia. Namanya selalu menjadi bahan diskusi oleh semua kalangan, dari pusat sampai daerah. Ya, karena dia sedang tampil tegas dan keras, membela yang lemah dan merangkul yang tertindas, membangun negeri secara adil dan merata. Sebut saja Basuki Cahayapurnama yang kini dengan panggilan baru yaitu BTP. Sejak menjadi pejabat negeri ini, nama BTP ibarat artis hot yang seksi dan vulgar, viral, meramaikan beranda media di tanah air merah putih. Sering sekali ia dibully, bahkan dicemooh karena pernyataan-pernyataan kontroversial. Kadang membuat kelompok-kelompok tertentu geram lalu melawannya. Padahal ia tampil tegas dan keras yang menunjukkan bahwa ia bersih dan jujur dengan komitmen mulia membangun negeri tanpa korupsi, tanpa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, membangun negeri dalam kedamaian. Fakta yang paling heboh yakni pasca ia mengisi posisi menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo, sahabatnya yang menjadi presiden. Sejak itu, nama BTP makin mengudara, menghiasi laman website maupun media cetak di seluruh penjuru tanah air. Mantan suami Veronica Tan ini ibarat mesin satelit yang bekerja tak kenal waktu dari pagi hingga pagi. Banyak fakta pembangunan dikerjakan dengan baik dengan pujian tulus, dan banyak sekali yang mengatakan bahwa Jakarta sudah berubah. Tidak seperti saat ini ketika Anies Baswedan yang rajin bercinta dengan kata-kata mutiaranya, atau sangat berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang memimpin DKI Jakarta. Namun apa boleh buat, kehadiran BTP di pusat ibu kota Jakarta rupanya membuat banyak orang tercengang, terganggu, tidak aman. Lalu kelompok itu mencari celah hingga masuk teradi besi tanpa kata maaf. Panggilan saya BTP menjadi panggilan baru ketika ia keluar menghirup udara segar dan menjadi panggilan pertama untuk pasangan hidupnya yang baru. Masalah beruntun dialaminya, termasuk rumah tangganya, namun tak menyurutkan semangat hatinya membangun negeri yang bersih dari korupsi. Sejak itu, ia diberi kesempatan bekerja di Pertamina, banyak hal pun dikerjakan. Di sana pun ia diserbu banyak isu, dan kini muncul lagi isu baru yang menyerangnya. BTP dituding korupsi dan dilaporkan ke KPK. Ada 7 kasus korupsi yang dilaporkan oleh kelompok Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang beranggotakan Andi Marsadi dan Marwan Batubara. Adapun 7 kasus korupsi disebut melibatkan BTP saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Di antaranya dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dan dana non-budgeter dan penggusuran. PNK, kata Adi, juga melaporkan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, misalnya dana anggaran PCR, vaksin, dan APD. Sebagaimana dilansir tribunnews.com, Adi mengatakan bahwa PNPK sudah menyerahkan bukti ke KPK dalam bentuk sebuah dokumen yang telah dibukukan. Untuk kasus Ahok, bukti tersebut sudah dibukukan oleh Marwan Batubara. Sedangkan kasus dugaan korupsi terkait pandemi COVID-19 dibukukan oleh Gede Siriana.
Tudingan atas laporan itu pun lalu diklarifikasi oleh BTP. Dan bagaimana tanggapan suami Puput ini? Ahok alias BTP melalui Kompas.com bahwa KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo bahkan menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini mengemuka pada tahun 2016. Adapun dalam pelaporan PNPK, salah satu kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok yaitu terkait Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, Ahok juga berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan pra-peradilan masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Mencermati berbagai fakta serangan ini menunjukkan bahwa BTP bukan tokoh biasa. Dia adalah tokoh hebat di negeri ini. Tokoh hebat yang dibenci oleh banyak kelompok. Coba Anda pikirkan, kalau saja BTP bukan orang hebat, untuk apa kelompok itu harus menyerangnya secara terus-menerus? Mari kita pikirkan bersama, apa tujuan tudingan terhadap Ahok tersebut? Apakah karena Ahok namanya disebut sebagai salah satu calon presiden atau wakil presiden mendatang? Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.